Pernikahan Bu Nisa dan Mas Dimas tidak lahir dari cinta yang tumbuh perlahan. Bu Nisa menikah dengan hati yang berharap, sementara Mas Dimas melangkah dengan perasaan yang setengah. Tubuhnya berubah, bukan karena ia menyerah, tapi karena kehilangan yang tak sempat dirayakan. Sejak saat itu, Mas Dimas mulai menjaga jarak. Dan Bu Nisa hanya bisa bertanya dalam hati, apakah bertahan akan membuatnya dicintai, atau justru menghancurkannya perlahan. Hari ini, pasti Mas Dimas senang aku masak daging kesukaannya. Sudah lama rasanya, Mas Dimas nggak makan di rumah. Nis, aku mau berangkat kerja dulu. Mas sarapan dulu ya. Aku sudah masakan makanan kesukaan Mas Dimas. Udah nggak usah, aku makan di kantor aja. Udah nggak selera makan duluan di rumah kalau lihat badanmu yang gemuk itu. Tapi Mas, aku sudah masakan ini dari tadi subuh. Makanlah Mas, walaupun sedikit. Kamu paham nggak sih aku bilang apa? Aku nggak nafsu makan di rumah ini. Kalau kamu mau aku makan di rumah ini, kurusin dulu badan kamu itu. Udah, kamu nggak usah antar aku ke depan. Aku malu kalau ada ibu-ibu di depan lihat badan kamu yang gemuk itu. Tapi Mas, aku cuma mau antar kamu sampai depan aja kok. Nis, aku udah capek ya berulang kali bilang sama kamu. Aku malu punya istri gemuk kayak kamu itu. Mas, aku tahu kamu nggak pernah mencintaiku, tapi aku sudah usaha, Mas. Hanya saja kamu tidak pernah melihat usahaku. Ya Allah, pagi-pagi sudah dapat rezeki kita, Bu Ila. Lihat Mas Dimas yang ganteng, mau berangkat kerja. Iya Bu Ima, saya mau berangkat kerja ini. Terus, Bu Anis mana, Mas Dimas? Suaminya berangkat kerja, kok nggak diantarin sih? Istri macam apa itu? Bu Ima jangan bilang gitu. Mungkin Bu Anis lagi sibuk di dapur. Bu Ila, nggak tahu ya. Bu Anis akhir-akhir ini makin gendut tahu, Bu. Mungkin dia malu. Secara suaminya ganteng kayak Lee Min Ho. Bu Anisnya malah nggak bisa rawat diri. Iya kan Mas Dimas? Bener toh, saya bilang begitu. Iya nih Bu, ini Nisa lagi saya suruh diet. Ya sudah Bu Ima kalau gitu. Saya pamit duluan ya, mau pergi kerja Bu. Duh, Mas Dimas ganteng banget. Andai aku yang jadi istrinya, pasti cocok banget deh. Daripada Nisa udah gendut, jelek lagi. Untung aku udah bilang buat Nisa nggak keluar. Kalau nggak mau ditaruh di mana mukaku, punya istri gendut nggak bisa merawat diri sendiri. Kalau bukan karena perjodohan, pasti aku sudah nikah dengan perempuan cantik kayak Ima. Udah langsing, bisa ngerti aku. Nggak kayak Nisa kerjaannya cuma makan terus. Bu Yati tahu nggak Bu? Ada gosip loh. Bu Yati tahu kan? Bu Nisa istrinya Mas Dimas, yang ganteng banget itu loh Bu. Duh, saya ngomongin aja, udah deg-degan banget Bu. Oh tahu, anaknya Pak Mentung kan Bu? Memangnya ada apa sama Bu Nisa Bu? Ih, Bu Yati, Bu Nisa itu sekarang makin gendut banget. Kata Mas Dimas, kerjaannya cuman makan aja, nggak bisa ngerawat diri. Iya loh Bu Ima, kemarin saya juga lihat Bu Anis pas lagi ke warung, mirip banget sama ART. Bajunya lusuh banget, terus banyak belanja cemilan. Gimana mau kurus ya? Tuh, Bu Yati lihat sendiri kan. Padahal Mas Dimas ganteng banget loh Bu. Kok mau ya sama Bu Anis yang gendut kayak gitu? Yang sempat saya dengar sih keluarga Mas Dimas utang budi sama keluarga Bu Anis Bu. Mungkin karena itu Mas Dimas nikah sama Bu Anis. Oh, pantes aja Bu. Soalnya, kayaknya Mas Dimas kelihatan gak cinta sama Bu Anis. Pantesan jadi bahan omongan satu kampung. Ada Bu Anis. Wah, abis belanja makanan lagi ya Bu. Tuh, Bu Yati, apa saya bilang? Makin gendut kan Bu Anis? Pantas saja Mas Dimas ngeluh sama saya tadi pagi. Memangnya apa yang suami saya keluhkan ke Bu Ima? Loh, ya berat badan Bu Anis lah. Coba deh, lihat Bu Anis ini kerjaannya cuma makan aja. Gimana suami mau sayang, Bu? Jangan gitu Bu Ima. Nanti Bu Nisa baper. Ya Allah, dunia emang udah kebalik ya sekarang. Yang badannya kayak lemari es, malah dapat suami yang kayak artis. Bu, udah ya cukup. Loh,
tersinggung. Kalau nggak mau diomongin, ya jaga diri dong Bu Nisa. Jangan mentang-mentang punya suami ganteng, jadi lupa bercermin. Udah, Bu Nisa nggak usah nangis. Bu Ima kan cuma nasehatin saja, nggak usah dibawa ke hati. Gak ada ya, Bu Yati. Nasehati dengan mengata-ngatai fisik, kalian itu menghina. Padahal tidak tahu apa yang terjadi. Loh Bu Nisa, kita belum selesai ngobrolnya loh. Nggak sopan banget sih. Ya Allah, Bu Nisa, kenapa Bu? Kok Bu Nisa nangis? Gak apa-apa Bu Ila. Tadi saya ketemu Bu Imah sama Bu Yati di sana. Ya Allah, Bu Nisa, pasti dengar kata-kata jahat dari Bu Imah ya. Bu Imah ini keterlaluan, suka ikut campur urusan orang lain. Bu Ila, apa saya boleh curhat dengan Bu Ila? Saya sudah nggak tahu lagi, Bu. Harus cerita dengan siapa? Boleh Bu Nisa, saya bakalan dengerin dari awal sampai akhir. Mampir ke rumah saya aja ya, Bu? Iya Bu Ayo, keburu ada Bu Imah lewat nanti. Maaf ya lah, aku malah jadi curhat masalah begini sama kamu. Gak apa-apa Nis, aku sebenarnya juga ada yang mau diomongin. Aku kesel banget sama si Imah. Tadi pagi aku kebetulan lewat depan rumah kamu sama Imah. Terus dia godain Mas Dimas, sampai ngatain fisik kamu segala. Udahlah, gak apa-apa. Aku udah kebal. Justru itu yang bikin aku kesel Nis. Kamu tuh terlalu sering jadi orang kebal. Padahal kamu juga bisa sakit Nis. Ya mau gimana lagi lah. Kalau aku nanggepin, dibilang baper. Kalau diem, dibilang lemah. Aku jadi serba salah. Aku kadang ngerasa, aku ini istri yang gagal lah. Kamu gagal di bagian mana? Masak tiap hari? Ngurus rumah? Setia? Aku ngerasa gagal, gak bisa jaga badan lah. Aku juga gagal buat Mas Dimas. Tetap sayang sama aku. Itu bukan gagal Nis. Itu efek. Efek apa maksudnya lah? Efek kamu kehilangan calon anakmu. Efek hormon kamu kacau. Efek kamu kebanyakan mikir, tapi jarang didengerin Nis. Aku nggak pernah cerita ke orang lah. Nis, aku ngomong sebagai orang luar ya. Laki yang cinta, itu pasti bertanya. Bukan cuma nengok perubahan. Aku takut dia bandingkan aku dengan Imah, Nis. Kalau dia bandingin kamu sama orang yang bangganya cuma badan, berarti dia lagi lupa kualitas kamu. Sekarang kamu berhenti deh. Minta maaf karena tubuh kamu. Jangan biarin omongan tetangga masuk lebih dalam dari suara hati kamu. Ada Bu Ila. Lagi ada perlu apa, Bu? Mas Dimas sudah pulang. Gak Mas, ini tadi aku ajak Bu Ila mampir ke rumah. Habis belanja, minta resep sup daging makanan kesukaannya Mas Dimas. Nanti malam aku masakin ya Mas. Nggak usah, aku sudah makan di luar tadi. Saya pamit masuk dulu, Bu Ila. Oh iya, monggo Mas. Silakan. Ya udah Nis. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Gak enak kan? Mas Dimas sudah pulang. Kamu kalau ada apa-apa bilang sama aku ya Nis. Di ruangan itu, Bu Anis duduk seperti bayangan. Ada, tapi tak dianggap. Bernapas, tapi tak dihitung. Ia teringat hari ketika rahimnya kosong, tapi harapannya ikut dikubur. Tidak ada yang melihat tangisnya, karena semua sibuk menunggu tubuhnya kembali pantas. Bu Ila melihat semua itu. Ia tahu, diam Bu Anis bukan tanda ikhlas. Itu adalah tanda seseorang yang sudah terlalu lama ditahan, sampai bahkan marah pun terasa sia-sia. Coba aja ya, aku yang nikah sama Mas Dimas, pasti aku tinggal di rumah yang bagus. Suami ganteng, punya mobil. Duh Mas, setiap menghayal Mas Dimas, deg-degan banget. Apa aku chat aja ya Mas Dimas? Tuh kan, Mas Dimas pasti suka sama aku. Fast respon banget balasnya. Mana peka banget langsung nanya gitu. Gimana? Aku nggak makin klepek-klepek ya, duh. Kayaknya aku langsung ke rumah Mas Dimas aja deh. Nanti alasan minta tolong benerin air keran aja.
biar Mas Dimas bisa mampir ke rumah aku, terus bisa ngobrol berdua bebas tanpa ada pengganggu si Nisa gendut itu. Ada apa Bu Ima? Tiba-tiba ke rumah. Apa ada yang bisa saya bantu? Maaf ya Mas Dimas, kalau saya ganggu nih. Duh, ya ampun, aku jadi grogi gini ngomong depan Mas Dimas. Mana wangi banget lagi. Aku jadi nggak fokus mau ngobrol sama Mas Dimas. Ini Mas Dimas, berapa hari ini air keran di rumah saya suka bocor? Saya sudah coba baikin sih, tapi nggak tahu ya kenapa selalu bocor lagi. Jadi dapur saya itu suka basah Mas. Jadi saya nggak bisa masak deh. Mas Dimas kan tahu. Saya di rumah tinggal sendirian. Apa-apa saya sendirian. Jadi saya bingung. Harus minta tolong sama siapa selain Mas Dimas. Kalau sama Mas Dimas kan, saya jadi lebih enak karena sama tetangga. Hehe. Walah Bu Ima. Boleh Bu nanti saya bantu ya? Nggak usah sungkan Bu, kalau memang ada yang bisa saya bantu bilang aja sama saya Bu. WA atau telepon juga nggak apa-apa Bu. Siapa tahu saya pas lagi nggak di rumah. Oke fix, ini Mas Dimas. Kemungkinan juga tertarik sama aku. Jelas sih, kalau Mas Dimas bisa tertarik sama aku. Aku kan cantik, langsing, pintar masak. Minusnya belum dinikahin Mas Dimas aja. Hihihi. Ada Bu Ima. Ada perlu apa, Bu? Nggak, ini saya ada perlunya sama Mas Dimas, bukan sama Bu Nisa. Oh gitu, Bu. Oh iya, Mas. Ini aku mau minta tolong. Gas di dapur sudah habis. Boleh tolong pasangkan, Mas? Nggak bisa Nis. Aku mau pergi ke tempat Bu Imah dulu. Keran di rumahnya bocor jadi aku mau bantuin. Kasihan Bu Imah nggak bisa masak di rumah. Loh, Mas. Aku juga mau masak loh ini. Nggak bisa masak makan malam. Kalau gasnya belum dipasang, Mas. Aduh, Bu Nisa jangan ribet deh Bu. Saya cuma minta tolong sebentar kok. Emang gak kasihan apa sama saya? Gak bisa masak di rumah. Mau makan apa saya di rumah? Apa Bu Nisa mau masakin saya? Biar saya makan di sini sama kalian? Bu Imah, ini bukan soal kasihan atau enggaknya. Mas Dimas kan suami saya. Harusnya Mas Dimas itu mengutamakan membantu hal yang diperlukan di rumah dulu. Baru orang lain. Orang lain? Saya tetangga sebelah rumah loh Bu. Lagian, saya cuma minta tolong dikit doang. Sensi banget sih. Orang kalau kebanyakan makan badan jadi melar itu, bawaannya sensitif Bu. Kurang-kurangin deh, biar sehat. Kasian Mas Dimas, tiap hari yang dilihat pintu kulkas. Udah ya Nis. Cukup. Kamu sudah kelewatan. Masalah kecil aja kamu besar-besarkan. Padahal kamu bisa kerjakan itu sendiri. Kenapa jadi repot sih? Kamu nggak malu ribut kayak gini depan Bu Ima? Mas, aku ini istrimu. Istri sahmu. Kenapa kamu malah membela Ima? Apa karena aku gendut? Karena aku nggak bisa jaga penampilan dibanding Ima. Jadi aku nggak pantas kamu bela sebagaimana istrimu. Gitu kan maksud kamu? Selama ini kamu pernah tanya nggak ke aku? Kenapa tubuh aku berubah? Kamu pikir karena aku makan terus? Aku minum obat berbulan-bulan, Mas. Obat setelah aku kehilangan anak kita. Maksud kamu, obat apa Nis? Lihat ini, Mas. Kamu bahkan gak pernah tahu. Aku keguguran. Aku berantakan. Tubuhku sakit. Hormon aku berantakan. Tapi yang paling sakit itu bukan badanku, Mas. Melainkan kamu yang tidak pernah bertanya. Kamu lihat aku cuma berubah di luar. Tapi kamu gak pernah lihat. Aku berjuang di dalam. Setiap sindiran kamu, setiap tatapan kecewa kamu, itu bikin aku merasa aku gagal jadi istri. Padahal aku cuma sedang berduka. Nis, maafin aku. Aku nggak pernah bermaksud untuk... Sudah, Mas. Cukup. Aku nggak mau hidup dengan suami yang cuma hadir secara nama. Kalau kamu menikah karena perjodohan dan hatimu nggak pernah di sini, lebih baik kita berhenti sampai di sini. Nisa sadar, pernikahan ini tak lagi menjadi tempat pulang, melainkan ruang sempit yang perlahan menghabiskan napasnya. Ia pernah bertahan demi utang budi, demi nama istri, demi harapan yang terus ia bohongi sendiri. Tapi, hari ini, ia memilih jujur pada lukanya. Nisa meminta pisah. Bukan karena ia kalah, melainkan karena ia akhirnya berani berhenti, menjadi kuat untuk orang yang tak pernah menjaganya. Saat Dimas terdiam, Nisa melangkah pergi.
tanpa menoleh, bukan membawa dendam, hanya membawa satu keputusan. Mulai hari ini, ia tak lagi memohon untuk dicintai. Dan di langkah terakhir itu, Nisa tahu berpisah bukan akhir dari hidupnya, melainkan awal dari dirinya yang selama ini hilang.